Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abel Agraprana. Kali ini kita akan membahas tentang undang-undang keimigrasian. Tentunya undang-undang imigrasi ini sangat banyak dan kita akan membahas beberapa bab, atau sederhananya kita akan menyimpulkan dari pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang keimigrasian tersebut. Nah, dari undang-undang yang telah saya baca di laman resmi imigrasi Indonesia, yaitu imigrasi.go.id, dijelaskan bahwa bab pertama itu membahas tentang ketentuan umum. Yang dimana yang dibahas dalam ketentuan umum ini yaitu mengenai apakah itu keimigrasian, wilayah negara Republik Indonesia, fungsinya, apakah itu menteri, direktur jenderal, ya seperti pengertian-pengertian umum lah. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang pasal pelaksanaan fungsi keimigrasian. Nah, di dalam pasal ini maksudnya yaitu menentukan dan membahas apa saja sih fungsi-fungsi dari imigrasi itu, apa saja sih kebijakan-kebijakannya, dan untuk melaksanakan fungsi keimigrasian itu dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau di kecamatan. Dan di bab 3 yaitu tentang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Nah, pasal ini menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tentunya harus memiliki data dan dokumen perjalanan. Dan juga setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memiliki visa dan sah dan masih berlaku agar kita bangsa Indonesia juga terhindar dari ancaman-ancaman seperti teroris dan lain-lain. Di bab 4 membahas tentang dokumen perjalanan Republik Indonesia. Tentunya ketika kita akan berkunjung ke suatu negara, kita harus melengkapi apa saja dokumen-dokumen yang harus kita perlukan. Yang dimaksud dalam dokumen perjalanan ini seperti paspor, surat jalan perjalanan laksana, surat perjalanan lintas batas, dan lain-lain. Di bab 5 membahas tentang visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Jadi kita ketika ingin berkunjung di sebuah negara, tentunya kita harus memiliki visa, tanda masuk, dan izin tinggal agar kita tidak dicurigai sebagai ancaman oleh negara-negara yang kita kunjungi. Visa itu bisa terdiri dari visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Biasanya para TKI dari Indonesia wajib memiliki visa agar bisa bekerja di negara-negara Malaysia, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan lain-lain. Kemudian di bab 6 yaitu membahas tentang pengawasan keimigrasian. Nah, pengawasan keimigrasian ini meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia. Dan pengawasan ini juga berlaku terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kemudian dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Bab 7 dibahas tentang tindakan administratif keimigrasian. Jadi, pejabat imigrasi itu berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya. Contohnya, mereka membuat suatu organisasi seperti ISIS yang berada di Indonesia dan patut
diduga membahayakan, apalagi itu membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. 8 juga dibahas tentang rumah detensi imigrasi. Apa sih rumah detensi imigrasi itu? Jadi rumah detensi imigrasi itu berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi gunanya rumah detensi atau ruang detensi imigrasi itu diperuntukkan bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki izin tinggal, tidak memiliki dokumen yang sah, atau menunggu pelaksanaan deportasi atau menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia. Di bab 9 ada pencegahan dan penangkalan. Kemudian di bab 10 yaitu ada membahas tentang penyidikan. Penyidikan tindak pidana keimigrasian ini dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. PPNS keimigrasian itu diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga yang telah saya baca di pasal 106 PPNS keimigrasian itu juga mempunyai beberapa wewenang, di antaranya itu menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, mencari keterangan alat bukti. PPNS ini hampir mirip perannya seperti kepolisian. 11 membahas tentang ketentuan PDSNS. Kemudian di bab 12 membahas tentang biaya, dan di bab 13 membahas ketentuan lain-lain. Di bab 13 ini ketentuan keimigrasian itu bagi lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia itu diatur tersendiri dengan perjalanan lintas batas antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini. Dan ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan memperhatikan ketentuan. Banyak lagi pasal-pasal keimigrasian yang tidak mungkin kita bahas satu persatu dikarenakan video yang singkat ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, penyebutan nama, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.